Oke. Tadi fine dining wagyu sudah disajikan dengan bumbu marinasi lada hitam. Lada hitamnya kebanyakan ya tadi. Oke. Ya, saya disclaimer dulu ya. Saya minta izin Pak Luki kalau nanti saya banyak pakai ayat-ayat Bapak yang Bapak sampaikan di acara Bright and Bloom. Karena saudara begini, saya nggak tahu seberapa banyak dari saudara yang setelah kemarin kita merenungkan semuanya, mengunyah lagi, mencerna semuanya, sampai benar-benar ngertimu itu nggak cuman karena cerita orang begitu loh. Tapi ngertimu itu berdasarkan apa yang memang Tuhan taruh di dalam hatimu. Ya. Hari ini apa yang saya sampaikan, mungkin kemarin saya sudah sempat Zoom di Panggilan Raja yang ikut sekitar 2 juta orang. Ya, makanya saya harus ulang lagi hari ini supaya saudara semuanya paham. Saudara, kemarin saya sempat melihat sebuah postingan seperti ini. Ada 2 mahasiswa di interview begitu ya. Satu mahasiswa ITB jurusan teknik. Saya lupa teknik apa ya, teknik informatika atau apalah, pokoknya teknik begitu ya. Yang satu lagi UI kedokteran. Yang ITB lulus dengan IPK 4.0. Saya nggak tahu itu yang dimakan apa ya. Saya nggak tahu itu. Nah, yang fakultas kedokteran UI, ya mungkin yang dokter-dokter mungkin merasakan bagaimana susahnya belajar di situ, dikatakan IPK-nya 3,96 ya. Saya ngaca dong saudara ya. Saya lulus dengan IPK berapa? Nggak ada yang ingat kan ya kan, padahal saya udah pernah cerita. Saya beda sama kakak saya itu. Kakak saya, coba kakak saya mana? Dia lulus dengan IPK 3, berapa? 3,4 atau berapa lah, luar biasa. Ya, saya lulus dengan IPK 2,79. Ya, jauh saudara, jauh itu. Dibilang kumlot ya nggak ada kumlot-kumlotnya, begitu kan ya. Nah saya cuman berpikir saudara, ini bagaimana dengan kondisi orang-orang yang seperti ini bisa mengejar percepatan dan kecepatan tadi, begitu kan ya. Ternyata pada waktu saya lihat postingan itu dia ngomong gini, begitu. Ditanyakan, gimana ceritanya kamu bisa 3,96? Dikatakan, ya 1, jangan sistem kebut semalam, ya kan. Nah ternyata itu andalan saya waktu itu. Sistem kebut semalamnya begitu. Terus yang kedua dia bilang, sebelum belajar kamu minta dulu PPT-nya dari dosen, pelajari dulu. Lah boro-boro minta PPT, kuliah aja sering bolos saya, begitu kan ya. Terus setelah itu yang ingin saya sampaikan, dia ngomong gini, setelah kuliah biasakan belajar minimal 2 jam. Ayo, siapa di sini yang dulu kalau habis kuliah baca lagi minimal 2 jam, ya kan? Nah itu kenapa makanya tadi dikasih lada hitam begitu loh ya. Supaya saudara yang tadinya ngantuk kalau makan lada hitam pasti melek saudara. Ini apa ini kok krenyes-krenyes di mulut begitu kan, dan kalau setiap kali digigit tambah pedes gitu kan ya. Saya merenungkan hal ini saudara, saya kasih judul Bright and Bloom 101 ya. Belum muncul ya. Oke, di skip supaya nggak kelihatan namanya. Ya. 2,79 tapi ya S2 lumayan lah ya gitu. Saya berusaha untuk mencerna saudara. Pada waktu saya ngikutin ya Bright and Bloom, pada waktu ibadah Tuhan ngomong sesuatu, ya. Saya dapat sebuah rema, ya. Tapi itu belum sesuatu yang
saya dapat whole seluruhnya begitu. Sampai satu hari saya dengerin lagi, saya buka di BMN. Entah kenapa saya pilih khotbahnya Pak Luki begitu. Loh, bapaknya nggak ada. Itu mungkin sebabnya saya dipindah ke Pilar hari ini. Yang tahu saja yang senyum ya. Jadi saya sah untuk pakai khotbahnya Pak Luki gitu, karena saya di Pilar. Nah, waktu saya dengarkan itu, Pak Luki itu ngomong begini. Ini saya cuman kutip aja ya saudara ya. Kan saya mengunyah nih. Saya nggak tahu saudara sudah mengunyah atau belum. Tapi buat saya ini hasil kunyahan saya, begitu ya. Slide kedua coba. Nah, Pak Luki itu berkali-kali ngomong, setiap kali kita habis acara, setiap kali Tuhan habis kasih berkat yang luar biasa, kemampuan kita itu cuma 10%, saudara. Lah bayangin Pak Luki loh, yang sudah katakan tadi lagunya Holy Forever begitu, 10% saudara. Lah kita yang sering ke kebun binatang ini gimana begitu? Ya kan? Bener gak? Yang gitu kan? Apa tadi saya nggak bisa niruin saudara. Ya, saya bertanya-tanya gitu kan. Saya dengerin khotbahnya Pak Agung Mendiang gitu ya, almarhum. Ada satu khotbahnya dia ngomong gini, Tuhan itu sangat memberkati Bahtera. Tapi setiap kali Tuhan memberkati Bahtera, kita ini cuma punya kemampuan 30%, saudara. Pertanyaannya adalah, kalau tadi ditanyakan, Elisa kamu mau apa? Begitu kan? Hari ini saudara saya tanya, saudara mau nangkep berapa? Pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau polamu tidak pernah berubah, ya kita nggak akan pernah bisa mengalami peningkatan, saudara. Ya, kita nggak akan pernah bisa mengalami peningkatan. Kita akan lewati acara demi acara, berkat demi berkat. Bahkan nanti nih ya saudara yang ikut berangkat ke Israel, saya membayangkannya aja udah kayak sesuatu yang Tuhan tolong kasih saya kemampuan menangkap semuanya gitu loh. Bayangin dari satu tempat pindah ke tempat, itu sudah saya pastikan itu bukan perjalanan yang biasa. Ya. Kami sudah asistensi kemarin ibu dikasih pemetaan aja udah. Saya nggak mau pemetaan gini. Saya kan bingung, ini saya harus belajar sama profesor mana lagi tentang pemetaan begitu ya. Istilahnya loh. Tapi saya mau pastikan saudara, ini kita bicara tentang Bright and Blue, bicara tentang sumpah. Ini ada sesuatu yang besar, sangat besar, yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kita. Masalahnya adalah kita ini nangkep atau tidak. Mungkin kalau di flashback balik, saudara ngunyah aja belum tentu loh. Kalau dibilang tadi Mahanaim akan masuk semuanya ya. Tapi saudara akan masukin itu hidupmu cuma sebagai kelompok Mahanaim. Pulang dari ibadah, engkau akan menghadapi realita kehidupanmu sendiri-sendiri. Ngerti ya saudara? Engkau akan menghadapi masalah keluargamu, masalah anakmu, masalah semuanya lah. Sedangkan yang Tuhan ingin berikan buat kita itu sesuatu yang sangat besar. Seberapa besar? Nanti saya akan ceritakan saudara. Next slide. Is it too late? Nah, jangan dijawab pakai lagu tadi ya, nggak cocok soalnya pertanyaannya. Ya. Kalau tadi lagunya ngomong, itu sudah telat untuk nyetop revival, telat. Kita udah kepalang tanggung kok gitu ya. Untuk berharap keajaiban, mujizat, kelimpahan, telat begitu. Itu lagunya. Tapi ini pertanyaannya, apakah kita ini sudah terlambat untuk membenahi hidup kita? Apakah kita ini sudah telat untuk mempersiapkan menerima semua yang ajaib yang Tuhan kerjakan?
Jawabannya no. Ya, izin Pak, saya pakai ayatnya Bapak lagi. Ayatnya Tuhan yang diwahyukan lewat Bapak ya. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan demikian. Saya nggak tahu saudara notice atau enggak, tapi ini ayat menurut saya luar biasa. Ya, Tuhan tidak, ini terjemahan. Ini benar-benar saya kutip dari PPT-nya beliau, PPT-nya Pak Luki. Tuhan tidak terlambat dengan janjinya dalam ukuran tertentu. Dia menahan diri demi kamu. Bayangin. Tuhan itu istilahnya gini, udah mau aku akhiri deh sekarang. Tapi dia menahan semuanya demi siapa? Saudara dan saya. Ya. Menahan akhir karena dia tidak ingin ada yang terhilang. Coba lihat kiri kananmu. Ya. Buat wajah-wajah yang seperti itu loh, Tuhan menahan semuanya. Ya. Oke. Dia memberi setiap orang ruang dan waktu untuk berubah. Nah, saudara, kalau saudara ingat, hari itu Pak Luki kasih sebuah perumpamaan pertandingan bola. Benar ya Pak ya? Ya. Kita ini sudah bukan di hari-hari akhir. Kalau hari-hari akhir, saya coba menjelaskan sekali lagi supaya saudara mudeng. Kalau kita sedang di hari-hari akhir, itu artinya kalau di dalam pertandingan bola itu 45 menit kali 2. Itu di menit-menit terakhir di situ. Tapi hari-hari ini adalah masa perpanjangan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan sedang menahan semuanya demi saudara dan saya. Ini perpanjangan waktu. Berapa perpanjangan waktu sekarang ya? 15 kali 2. Begitu kan? Ya. Kita masuk di dalam masa injury time. Nah, ada sesuatu pewahyuan yang baru yang kalau saya boleh tambahkan, ya. Kenapa kita harus kejar sumpah, saudara? Kenapa? Kenapa sumpah itu penting? Ya. Sumpah itu kayak jalan belakang buat semuanya. Ngerti? Sumpah itu kayak pertandingan kemarin tim Indonesia diakal-akalin sama wasitnya sampai kalah, begitu loh. Sumpah itu pada waktu kita dapat sumpah itu, Tuhan itu kayak wasit yang pegang peluit, saudara. Dan dia sedang ngelihat, ayo Mahanaim, segera bikin gol. Saudara nggak bikin gol. Dan Tuhan tetap terus tahan loh peluitnya. Kenapa? Karena kalau peluitnya ditiup, selesai sudah pertandingannya. Nah, sumpah itu seperti itu, saudara. Kita ini kayak lagi ada sebuah perjanjian, ada sebuah ikatan sama wasitnya, begitu kan? Wasitnya akan tahan peluit panjang itu sampai setiap kita bikin gol. Kenapa? Karena kalau bikin gol itu menang. Ya, mulai mudeng saudara, atau tambah bingung, atau lada hitamnya kebanyakan lagi. Saya harap enggak ya. Ayo saudara sadarlah, saya ini juga sama kok. Saya pernah ngobrol sama Pak Joshua sama Pak Fendi, hari ini enggak ada ya. Dia ngomong, aku ini diesel, aku ini solar. Lah saya bertanya, lah kalau kamu solar Jos, saya ini apa? Solar kecampur minyak tanah kali ya. Saya juga harus memaksa diri saya. This is the injury time. Saya selalu bilang seperti ini. Kalau misalnya musuhmu hari ini buat gol 1-0, Tuhan akan tunggu untuk tiup peluit sampai engkau bikin 2 gol. Kenapa? Karena dengan bikin 2 gol engkau menang. Kalau engkau masih bikin 1 gol, itu belum menang. Itu resikonya nanti ada adu penalti dan sebagainya. Ya. Tuhan tungguin engkau untuk engkau bikin 2 gol. Intinya pokoknya apa? Engkau harus menang, begitu loh. Ngerti ya? Makanya ayatnya tadi bilang seperti itu. Tuhan itu menahan semuanya demi saudara dan saya, karena Tuhan tidak ingin setiap kita terhilang. Oke, lanjut saudara.
Jadi sadarlah saudara, kalau di dalam pertandingan bola, kalau sudah masa-masa injury time seperti itu istilahnya saudara, pemain kakinya pincang kayak apapun, dia akan lari sekuat tenaga. Dia akan keluarkan kekuatan sebaik mungkin, skill bermain bola sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk membuat gol dan menang. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mau kondisimu seperti apapun hari ini, kerjakan semuanya, lakukan semuanya yang terbaik saudara, yang engkau bisa kerjakan. Jangan justru masa-masa injury time seperti ini engkau lari, aduh tolonglah ini nafasku udah tinggal 1-2 begitu. Aduh Bu, ini tema apa lagi nih Bu, gitu kan. Tadi Bu Nancy di situ nanya saya, kalau Tuhan kasih 90 tahun hidup kita dan kita dijamin sehat begitu kan, mau gak hidup 90 tahun? Saya nanya, yang saya pikirin 90 tahun saya melewati tema apa lagi ya ke depan? Loh, bener gak? Ya, Burut paling baru belum 50 ya Burut ya. Artinya 40 tahun loh. Kita bakal ngelewatin ini, itu. Ya. Saya bisa membayangkan saudara. Saya butuh jaminan bukan kesehatannya, tapi jaminan saya mampu melewati 40 tahun yang seperti itu. Loh, benar nggak? Yang setuju katakan amin. Oke, next ya. Kalau tadi kan itu wagyu bumbu lada hitam ya. Saudara mau makan apapun, paling enak restoran apapun, paling enak terakhir ditutup dengan es krim, benar nggak? Saya kasih es krimnya. Tuh, tawanya telat. Oke, next slide. Nah, saudara, satu hari saya pergi nonton sama istri saya, sama anak saya. Terus hari itu kita berangkatnya kecepatan saudara. Jadi nonton jam 5, jam 4 kita udah nyampe. Istri saya ngomong gini, aku gak mau nunggu di dalam, rame, dia bilang gitu. Ya udah, mau kemana? Nunggu di restoran sebelah XX1. Oke, masuklah di situ saudara, kita duduk bertiga. Cuman kan gak mungkin ya, ini udah lagi rame nih di Jogja itu viral, apa orang-orang yang datang ke kafe nggak pada pesen begitu loh ya. Kan saya nggak mau mengulangi itu gitu. Apalagi nanti siapa tahu pelayannya sering nonton YouTube dan wajah saya muncul. Ini hamba Tuhan ya, datang ke restoran duduk doang nggak pesen begitu kan. Ya akhirnya kami minta menu begitu kan. Nah pada waktu saudara, ini yang saya belajar. Ini saya mengunyah dari apa yang saya belajar. Pada waktu saya terima menu itu, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu buka menunya nak. Dan itu restoran memang cukup lengkap. Dia ada Chinese food, ada model dimsum, ada model Western, ada tradisional, minuman pun macam-macam. Ya. Dan tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, ini loh nak, ini yang aku sedang sediakan buat setiap anak-anakku. Ya. Saya lihat saudara, ini kalau saya pesan satu semua, menurut saya perut saya nggak mampu nampung. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong seperti ini. Ada begitu banyak orang yang cuma datang ke restoran, duduk, dan dia tidak pesan apa-apa. Ya. Dia nggak pesan apa-apa. Dia bahkan nggak manggil pelayan, tapi dia berharap tiba-tiba di meja disajikan sesuatu. Dan keajaiban itu cuma terjadi di rumah makan Padang. Loh, selain itu nggak ada saudara. Rumah makan Padang tuh saudara pesan nggak pesan, sodorin. Ya kan? Saudara makan satu piring apalah, udang misalnya gitu, udang balado, baru habis kasih lagi, kan begitu. Tapi ini saya bicara restoran pada normalnya ya. Kalau saudara nggak, pelayan kesini, Mbak, Mas, sini, aku pesen A,
aku pesen B, aku pesen C, kira-kira itu bakal datang di hadapanmu atau enggak? Enggak. Artinya apa? Ada hal yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Ada hal yang kita harus katakan. Kalau kita bicara di Mahanaim ya harus dideklarasikan. Berkatmu mau berapa? Kemampuanmu menangkap mau berapa? Engkau mau sembuh atau enggak? Engkau mau menikmati heavenly realm atau enggak? Itu tergantung dari apa yang engkau order, apa yang engkau katakan, saudara. Nah, seringkali kita banyak yang seperti itu. Kita cuma duduk, tawa ke TV sama teman, 2 jam. Loh, kok nggak ada makanannya? Gitu kan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba sudah pindah tema lagi. Saudara nggak menikmati yang itu. Ya, ini ada begitu banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Saudara mau order apa? Saudara gado-gado, datang gado-gado. Saudara suka ketoprak, datang ketoprak. Saudara suka seafood, pesenlah seafood. Gitu loh. Ini masa bukakan semuanya, buka semuanya. Tergantung apa yang kau minta. Lanjut ya. Next slide. Tapi ada tipe-tipe orang seperti ini, saudara. Ada orang-orang yang datang ke restoran terus tiba-tiba lapar mata istilahnya. Wih, ini kayaknya enak ya. Ini kayaknya enak ya. Ini kayaknya enak. Ini kayaknya enak. Apa? Dipesan semua. Ujungnya apa? Gak dimakan. Saya mau mengingatkan saudara, ini selain berkat yang Tuhan curahkan tuh besar, tapi kita juga dibawa masuk sama Tuhan ke masa Daud, masa Salomo, masa Yusuf. Engkau harus punya kemampuan mengelola semuanya. Engkau harus bisa memakai setiap berkat yang Tuhan sediakan itu untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Di situ saya kasih ya, ada foto satu orang namanya Michael Carroll. Dia ini orang biasa, saudara. Hari itu dia menang lotre, kalau dirupiahkan itu 188 miliar. Dia from nothing to be something. Dia from zero to be hero. Saya mau kasih gambaran, saudara. Tuhan sudah sediakan semua berkatnya, engkau minta dan itu terjadi. Kalau engkau nggak punya kemampuan mengelola, itu juga berbahaya, saudara. Dan kalau saudara nanti boleh di googling sendiri cerita tentang Michael Carroll ini. Itu 188 M loh. Ya. Itu habis dalam waktu sekejap. Kenapa? Karena dia beli semua apa yang dia mau. Dia masuk dalam pesta, dalam apapun lah, dia habisin uang itu. Dan tiba-tiba ujung hidupnya berakhir dia jadi tukang sampah. Gak jadi siapa-siapa. Kita harus belajar banyak hal kita harus belajar. Ya. Yang ketiga, karena masih ada beberapa hal yang penting yang Tuhan ajarkan, yaitu apa? Mengenai tentang kemampuan membayar. Kan gak lucu, saudara. Saudara pesen terus terakhir ngomong, Pak maaf, dompet saya ketinggalan gitu ya. Saya dulu punya teman, kalau kita makan bareng-bareng suka seperti itu. Ya, giliran membayar dia selalu, aduh dompetku ketinggalan di kos, bayarin ya tolong. Saya tahu itu lagu lama. Ya. Kita harus punya kemampuan membayar. Dan saya mau kasih tahu saudara, seringkali sejujurnya dengan semua yang Tuhan sediakan, yang mungkin otak saya aja gak sanggup membayangkan seperti itu. Kita ini gak sanggup sejujurnya bayar.
Tapi ayat yang disampaikan sama Pak Luki di mana itu? Kejadian 15 itu luar biasa, saudara. Jadi hari itu Abraham, ini singkat aja ya supaya nggak usah baca, singkat aja. Hari itu Abraham mau membuat perjanjian sumpah dengan Tuhan. Dia korban, dia sembelih binatang, ya kan? Saudara jangan dipikir menyembelih binatang itu nggak effort, saudara. Saudara lihat kemarin di acara Idul Adha, ya, udah banyak postingan-postingan muncul bagaimana itu sapi tiba-tiba kabur, tiba-tiba nendang, bisa lagi diikat, iketannya ditarik, tendanya rubuh lah dan segala macam. Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail tentang itu. Tapi menurut saya itu Abraham keluar tenaga cukup banyak. Disembelihin semua, dibagi menjadi dua, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Darah mengalir di mana-mana. Ya. Dan di ayat itu dikatakan, di Kejadian itu dikatakan, Abraham nunggu, mana ya Tuhan yang mau membuat sumpah, nggak datang-datang nih, gitu kan? Ya. Tiba-tiba burung-burung pemakan bangkai datang. Hus. Baru dihus bentar, datang lagi. Seharian mungkin dia lakukan itu berkali-kali. Sudah capek nyembelih binatang, mempersiapkan semuanya, ngusir burung pemakan bangkai. Akhirnya apa? Abraham kecapean, saudara. Ayatnya dikatakan Abraham tidur. Dan justru pada waktu tidur Tuhan datang. Ya. Saya ini cuma melihat, kalau saya lihat ini loh, ya, hidup saya yang tadi saya kasih tahu, gimana caranya yang IPK 2,79 ya kan bisa menangkap hal-hal yang seperti itu, begitu kan? Tapi sekali lagi Tuhan itu tunjukkan, saudara. Jadi di kampus kami itu, buat mahasiswa yang cum laude, lulus dengan nilai cum laude, itu saya nggak tahu di STT terjadi atau tidak begitu ya. Tapi di kampus saya terjadi. Kalau lulus dengan nilai cum laude itu nanti pada waktu wisuda dia dikasih selendang yang berbeda. Ya, jadi sesuai warna jurusannya itu dia akan dapat selendang. Begitu. Nah, saya yakin hari itu kakak saya wisuda, wah dengan bangganya dia pakai selendangnya kan gitu. Karena yang pertama di wisuda begitu kan ya, di keluarga dia begitu kan. Cum laude begitu. Saya bangga ngelihat fotonya, wah pakai selendang cum laude ini. Ya kan. Saya kan bertanya-tanya, saya nanti lulus gimana? Masa saya tidak membanggakan orang tua saya dengan pakai selendang yang sama begitu, beda warna istilahnya. Tapi saudara mau tahu yang namanya sumpah Tuhan itu seperti ini loh. Ya. Ternyata kampus itu membuat sebuah peraturan begini, saudara. Jadi yang dapat selendang itu bukan yang nilainya cuma di atas 3. Ya. Tapi 2,76 ke atas itu pakai selendang, saudara. Kira-kira 2,79 dapat enggak? Dapat. Hari itu pada waktu foto wisuda tidak ada nilai di depannya. Tapi saya masuk di dalam jajaran orang-orang cum laude, saudara. Itu pentingnya saudara mengejar sumpah. Mudeng, nilaimu berapa? Ya, Nasakom, nasib 1 koma, begitu kan? Kejar itu, kejar. Supaya paling tidak aman lah ya. 2,7 sekian gitu. Saya nggak pernah bermimpi saya pakai selendang, tapi hari itu begitu saya dikasih, wah dapat juga ternyata. Berdirilah saya, sebelah saya 3,4, 3,6, ada teman saya yang 4. Masa bodoh, saya pakai selendang yang penting. Disuruh bayar, nggak sanggup saudara. Nggak sanggup saya. Orang saya kan jurusan sastra Inggris tuh, ujian bukunya segini saudara. Itu mau dikebut semalam gimana caranya? Nggak bisa.
Saya cuma baca pertama, tidur halaman tengah, tidur halaman terakhir, sudah selesai. Besok tergantung Tuhan. Ya kan? Tapi jadi direktur sekolah loh. Ya kan, luar biasa ya. Jangan ditiru ya murid-muridku semuanya. Ngerti ya saudara? Kalau dibilang kemampuan bayar, kita nggak akan pernah bisa. Semuanya itu karena Tuhan. Tapi tetap engkau harus lakukan bagianmu. Jangan cuma diam. Oke, masih ada berapa? 4 slide lagi supaya keburu saudara ya. Karena habis ini masih ada kelas dan lain sebagainya. Pada waktu saya mempersiapkan buat ibadah hari ini, saya harus mempersiapkan yang terbaik dong ya, supaya nanti dikasih jadwal lagi begitu. Saya baca ada satu ayat seperti ini saudara. Yesaya 28 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 itu dikatakan demikian. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Ya, sampai di situ dulu. Saya ini hari-hari ini lagi bertanya-tanya terus sama Tuhan. Tuhan, ini kalau sudah masuk masa kelimpahan ini gimana sih ya? Ini ceritanya bakal seperti apa gitu. Kalau Tuhan bawa kita masuk ke dalam sumpah demi sumpah, 7 sumpah itu, ini nggak cuma bicara masalah keuangan, berkat keuangan, bukan cuma itu. Tapi ini bagaimana ke depannya? Nah, saya tuh tiba-tiba kan seperti ini. Saya ingat bulan Mei kemarin akhir saya buat KKR di Kalimantan Utara, ya. Saya habis sekian banyak uang lah istilahnya begitu kan. Dan semestinya saudara, semestinya itu responnya luar biasa lah. Hadirat Tuhan juga luar biasa, dari yang hujan tiba-tiba berhenti dan lain sebagainya, dan orang tidak beranjak sama sekali ya. Dan sampai pemerintah daerah situ mau ngomong gini, ngapain sih kalau ke depan bikin acara harus ngundang artis, kenapa nggak ngundang mereka aja? Artis kita undang udah bayar mahal-mahal, 2.000 nggak pernah bisa datang. Hari itu soalnya 2.000 lebih saudara. Ya, iya. Cuman kan saya berpikir gini, Tuhan, ini mereka udah ngomong nih, nanti acara ini, ayo coba diundang ya. Ini ada acara anak apa dan segala macam. Mereka tuh sudah langsung datengin saya, ngomong, Pak tolong dibantu Pak ini dan segala macam. Saya kan mikir saudara, saya ini mikir, orang apa? Kemarin aja habis bikin KKR, saya sudah habis sekian banyaklah duitnya begitu ya. Saya mau bikin lagi, saya mau diundang lagi, itu langsung kalkulatornya di sini nyala saudara. Celing, berapa lagi gitu. Dan tiba-tiba ayat ini kan ngomong gitu. Tempat tidurmu ini sudah kurang besar buat engkau membujurkan diri. Dan jawabannya cuma satu, kalau kita ngalamin semua yang Tuhan sediakan itu loh. Saya ini pernah dapat taburan sesuatu, dibilang ini buat ini ya, buat ini. Saya tuh mikir, oh ya, saya ada segini ya, saya mau pakai ini, oke. Nanti ada pekerjaan Tuhan yang ini, saya mikir lagi, loh ini belum ada duitnya. Kalau saya pindahin ke sini, yang ini nggak ada duitnya, kan begitu. Terlalu kecil. Apa yang kita bisa kerjakan dengan kondisi kita sekarang ini terlalu kecil, Bapak Ibu. Ya. Kita perlu sesuatu yang besar. Kita perlu di-expand. Kita perlu kapasitas yang lebih besar lagi. Selimutnya ini sudah gak bisa nutupi diri kita kok. Karena yang Tuhan pengen supaya kita kerjakan itu sesuatu yang besar. Tadi salah satunya pertanyaan saya kan begini sama Bu Nancy ya. Kalau kita dikasih 90 tahun, ini jangan-jangan nanti tugas kita bukan provinsi lagi.
Ya, oh ya benar dia ngomong gitu. Kita sudah berdoanya di Saturnus, Uranus, begitu kan. Loh benar loh saudara, 90 tahun loh. Kalau saya 50, saya masih punya 40 tahun lagi. Begitu. Bagaimana kita bisa mengerjakan semuanya? Bagaimana kita mau mengalahkan si Mas Elon kalau buat bayar kontrakan aja kita gak bisa? Bener toh? Bagaimana kita mau menduduki gunung-gunung ini loh? Gunung sandang pangan kan istilahnya saudara tinggal berdiri, kamu butuh berapa? 1 karung, kasih 1 karung. Saudara butuh apa? Kasih gitu. Terlalu kecil saudara. Nah, ayat selanjutnya dikatakan demikian. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Ya, untuk melakukan perbuatannya. Ganjil perbuatannya itu loh. Jadi saudara nanti berharap ke depan jangan mau yang normal-normal begitu ya. Siap-siap ladanya akan semakin banyak saudara. Ya, dari wajah saudara kayaknya nggak siap gitu. Saya bisa ngelihat dari sini soalnya. Ganjil perbuatannya. Nah hari-hari ini saya sama istri saya lagi ngomong gitu ya. Dia lagi berurusan sama Tuhan lah. Dia lagi bertanya, iya ini kok kayaknya gimana ya sekolah ini. Ya Tuhan pelihara gitu. Tapi kayak gak ada sesuatu yang bum kayak tadi burut 1, 2, 4, 6, 4, 8, 16 begitu kan ya. Ini apa ini begitu. Tiba-tiba kita sampai di sebuah kesimpulan seperti ini. Kita ingat hari-hari itu ya. Bagaimana Tuhan bisa buat yang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 144 gitu kan ya istilahnya loh. Ya saya gak mau kelipatan seperti itu, maunya lompat-lompat aja lah ya. Ternyata hari-hari itu kita juga melakukan hal-hal yang ganjil saudara. Aneh ya kan, gak normal. Saya ingat pertama kali saya masuk Mahanaim, saya dipercayain 1 mobil L300 warna hijau hari itu. Itu mobil terbagus yang Mahanaim punya. Saya lagi nyetir di tengah jalan, tiba-tiba Bu In telepon. Tolong bawa mobil ke bengkel, beresin semuanya. Saya pikir kenapa orang mobil baik-baik gitu kan. Kenapa Bu? Mobil saya mau tabur, saya mau kasih mobil yang terbaik. Masih ingat ya Bu ya? Padahal saya tahu hari itu hampir setiap bulan kami pemimpin dipanggil ke rumahnya ibu. Seharian berdoa. Gak punya duit saudara. Gak bisa gajian. Gak punya duit, gak bisa gajian. Justru mobil terbaik ditabur. Ganjil gak? Ganjil gak? Ganjil saudara. Walaupun mungkin platnya genap hari itu. Tapi itu perbuatan yang ganjil. Kalau engkau mau melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan, gak bisa yang normal-normal ya. Saya juga ingat bagaimana saya ajak kepala sekolah hari itu juga sama. Istri saya ngelihat rekening, gak ada duit. Saya cuma ngomong, ayo besok pagi kumpul di lantai 9, kita doa saudara. Kita cari Tuhan benar-benar. Sampai Tuhan ngomong sesuatu. Dan hari itu Tuhan perintahkan kita lakukan sesuatu. Dan kita kerjakan. Dan tiba-tiba dalam gak ada 1 minggu. Tiba-tiba istri saya udah ngomong. Udah masuk duitnya. Masuk begitu ya. Ayo saudara. Dengan kondisimu masing-masing mungkin engkau hari ini sudah begitu diberkati. Tapi percayalah, buat apa yang Tuhan ingin kita kerjakan ke depan itu terlalu kecil.
Buat Pak Joshua 50 hektar itu nanti ke depan terlalu kecil, Pak. Mau dikasih saya 10 boleh, Pak? Ya. Lanjut ya saudara. Oke, boleh nggak media tampilkan ayat yang ke-22? Yesaya 28 ayat 22. Ini peringatan saudara. Yesaya 28 ayat 22. Nah, baca baik-baik ya. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Ya, buat saudara saya mau kasih tahu saudara lebih aman saudara ikutin semua acara, Tuhan curahkan berkat dan engkau lewati begitu saja, itu lebih aman. Tapi begitu hatimu muncul nyelip sesuatu, bener gak sih? Bohong ah. Ngerti ya? Itu ayatnya loh, bukan saya yang ngomong. Janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Itu makanya teman-teman di sebelahmu mungkin ngalami sesuatu yang besar dari Tuhan, dan hidupmu akan semakin gak ngalamin apa-apa, karena belenggunya semakin kuat. Engkau akan semakin dibawa turun ke bawah, gak bisa nikmatin semuanya. Oke, lanjut saudara. Next slide. Ya, Perasim 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan demikian. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayatnya jelas, Tuhan yang menerobos. Tugas kita apa? Kerjakan bagian kita sesuai porsinya. Sisanya Tuhan yang menerobos. Gak pernah karena kekuatan kita, gak pernah karena kebaikan kita. Ya. Kalau tadi saya kutip kata-katanya Burut, kalau dia disuruh kejem, wah itu natural keluar begitu kan. Istilahnya seperti itu. Mau berusaha seperti apapun, sepertinya kebalikannya yang terjadi kok dalam hidup kita ini. Ya. Tapi ingat, Tuhan yang akan menerobos semuanya. Kalau hari-hari ini mungkin engkau ngalamin stuck, engkau ngalamin sesuatu yang gak ada pertumbuhan sama sekali. Ayo cari Tuhan, ketemu Tuhan, minta Tuhan bersumpah. Karena itu yang akan mengerjakan terobosan demi terobosan dalam hidupmu. Amin. Lanjut. Gibeon. Tadi ayatnya kan dikatakan seperti itu ya. Dia akan mengamuk seperti di Gibeon. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ya, ada matahari, ada sumpah Tuhan di situ. Ya, kalau dikatakan di Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ya. Yuk kejar sumpah Tuhan, karena dengan sumpahnya ini Tuhan akan kerjakan hal-hal yang ganjil itu ke depan dalam hidupmu. Makanya engkau akan mulai bergerak ya. Nanti saya mungkin akan Tuhan bawa masuk ke habis KKR ini, mau dibikin KKR mana lagi? Ayo bikin. Ya kan? No limit, betul. Temanya juga no limit katanya, begitu. Ya. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin kerjakan, saudara. Oke. Terakhir saudara, mau peristiwa di Perasim, mau peristiwa di Gibeon, ujungnya apa? Sumpahnya Tuhan. Karena kalau saudara pelajari semuanya ini, ya, saudara pelajari semuanya, itu Tuhan yang mengerjakan.
bukan manusianya. Manusianya ya dia cuman berdoa, dia mungkin angkat tangan, dia mungkin menyembah Tuhan atau apapun. Ya, tapi terlepas dari semuanya itu, karena sudah ada perjanjian tadi, saudara. Ingat saudara, kita ini hidup di masa injury time. Tapi juga saudara harus ingat kenapa kita harus kejar sumpah. Supaya wasitnya ini loh memihak kita. Ngerti? Ini udah mau bikin gol nih. Saudara gak akan ditiup kok. Nanti begitu saudara bikin gol pasti ditiup habis itu. Begitu. Kenapa? Karena saudara menang. Begitu loh. Ya, itu yang harus kita kejar. Sumpah yang dari Tuhan. Karena kalau enggak 2,79 tidak akan pernah bisa pakai selendang. Ya, ingat itu aja. Kondisimu hari-hari ini mungkin engkau ngerasa buruk, jatuh, terpuruk, ada di lembah, di comberan bahkan sekalipun. Justru di situ engkau butuh yang namanya sumpah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bicara buat setiap kami Tuhan, bicara buat setiap kami. Buat kami mengerti Tuhan betapa kami ini membutuhkan semuanya. Membutuhkan Engkau. Membutuhkan Engkau melakukan hal-hal yang ganjil lagi dalam hidup kami. Mari Tuhan, tolongi setiap kami. Tolongi setiap kami Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan semuanya komplit. Tinggal kami mengambilnya. Kami memintanya Tuhan di hadapan-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.